Tepuk MKA. Menghafal Al-Quran, berakhlak mulia, hayya 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 MKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Ustazah Robiatul Adawiyah sudah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya bersama keluarganya. Dan Uma Fiza kebetulan hari ini masih belum bisa bergabung. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Uma Fiza juga beserta keluarganya, serta yang kami hormati juga wali santri. Alhamdulillah Allah kasih kelapangan waktu, Allah kasih kemudahan untuk bisa bergabung di sini. Dan kebetulan ini Bunda Wirha yang harusnya MC, tapi memang ada kendala. Mudah-mudahan Allah mudahkan sebentar lagi bisa bergabung juga bersama kita. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama menghadirin kajian rutin dari Markas Quran Al-Hanif yang diadakan 2 pekan sekali. Sholawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti biasanya, sebelum mulai acara, kita nanti seperti biasa ya Ustazah, acaranya tetap pembukaan, nanti ada pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Fahri. Ananda Fahri ini level di MTQ level 3 ya sayang ya. Terus selanjutnya nanti acara inti dari Ustazah. Terus nanti ada disampaikan juga tanya jawab, doa penutup, doa dan penutup. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ananda Fahri, saya persilahkan untuk membacakan kalam ilahi yaitu surah Al-Jumu'ah ya sayang ya. Surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai dengan 5. Ya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim, barakallah. Anda pasti. Ya, untuk selanjutnya langsung masuk materi utama ya Ustazah. Monggo saya persilahkan Ustazah untuk melanjutkan. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak, Ummahat? Ya, dengeran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul dalam halaqah yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ummahat semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat waktu yang hilang ya Bu ya. Karena kan kata Nabi, ada dua nikmat yang kebanyakan orang-orang itu tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu apa? Satu nikmat sehat, dua nikmat waktu yang luang. Jadi kebanyakan orang tidak merasa kalau yang dua ini merupakan nikmat. Nah, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan waktu yang luang, dan alhamdulillah kita mempergunakan dua nikmat Allah yang besar ini untuk mengikuti halaqah ilmu. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti ini menjadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Umat semuanya, kalau tadi saya mengirimkan materi sudah sampai belum ya? Insya Allah sudah sampai Ustazah. Oh iya. Ya. Ini Ustazah ya? Kita mungkin ya. Biarkan Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kita ulas dulu ya hadis-hadis yang nomor 1 sampai nomor 4 kemarin. Kalau hadis pertama mengatakan bahwa air laut itu suci airnya, dan bangkai hewan yang hidup di laut juga adalah apa hukumnya? Halal untuk makan. Itu hadis yang pertama. Kalau hadis yang kedua mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Pada dasarnya air itu adalah suci. Tidak ada sesuatu yang membuat
air itu menjadi apa? Najis. Jadi selama tidak ada najis ya yang masuk ke dalamnya, maka air itu pada dasarnya hukumnya apa? Suci, la yunajjis suhu syai'un, tidak ada sesuatu yang membuatnya apa? Menjadi najis. Jadi itu kan yang ceritanya kemarin ada sumur yang dimana di sumur itu jadikan tempat pembuangan ya, pembuangan kotoran seperti bahkan dibuang bangkai, dibuang apa, tapi pada dasarnya apa itu tidak berubah tiga sifat air yang tiga, yaitu tidak berubah warnanya, tidak berubah sifatnya, tidak berubah baunya, dan tidak berubah rasanya, maka air itu tetap kepada kesuciannya. Kemudian hadis yang ketiga, yunajis illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu pada dasarnya suci kecuali apabila berubah apanya? Apabila berubah rasanya, apabila berubah baunya, atau apabila berubah warnanya oleh benda yang najis. Jadi kalau misalnya ada benda, ada air kemudian kemasukan benda najis dan bisa merubah salah satu sifat air yang tiga, maka air itu hukumnya menjadi najis. Ini sepakat ulama, air itu baik itu air sedikit ataupun air banyak, kalau kemasukan benda najis dan merubah salah satu sifat air yang tiga, maka hukumnya menjadi najis. Kalau kemasukan benda suci, bagaimana hukumnya? Kalau kemasukan benda suci, bagaimana hukumnya? Kemasukan benda suci, misalnya ada air, kita masukkan teh, maka bagaimana hukumnya? Tidak najis, tetap suci, tapi tidak dipakai untuk tapi tidak mensucikan, betul. Kemudian hadis yang keempat, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai 2 kulah, maka tidak membawa najis. Ulangi, apabila air itu mencapai 2 kulah, maka tidak membawa najis. Jadi walaupun ada najis yang masuk ke dalam air 2 kulah tadi, maka selama tidak berubah salah satu sifat air yang tiga, maka air itu tetap menjadi suci. 2 kulah itu ada berapa tuh? 2 kulah itu setara dengan 216 liter. Setara dengan 216 liter. Jadi kalau ada air yang ukurannya 216 liter lebih, maka kalau kemasukan najis dan tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Kemudian sekarang insya Allah kita akan membahas kita akan mempelajari masalah mandi, ya, mandi di air yang menggenang. Silahkan dibuka hadisnya, hadis yang tadi saya bacakan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah junub yang diam atau menggenang tidak mengalir. Hadis riwayat Muslim. Redaksi lain dari hadis ini ya, ada redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimil ladzi la yajri tsumma yaghtasilu. Salah seorang di dalam air yang diam atau tidak mengalir lalu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ummahat fillah yang dirahmati Allah, melarang kita, Masya Allah, ini merupakan salah satu hadis aslun min usulin nazafah.
Jadi asal-asalnya dari dasar-dasarnya kebersihan yang diperintahkan dalam agama kita. Di sini Rasul melarang seseorang yang mempunyai jinabah. Jinabah itu apa? Jinabah itu orang yang junub. Orang yang junub itu orang yang mempunyai hadas karena telah berhubungan suami istri atau karena keluar mani. Itu namanya junub. Orang mempunyai hadas ya, karena apa? Karena berhubungan suami istri atau karena keluar air mani. Nama orangnya junub. Nah, Rasul melarang orang yang junub mandi di dalam air yang menggenang. Di dalam air yang tidak mengalir, di dalam air yang diam. Nah, jadi kalau ada air kubangan ya, ada kubangan air. Nah, dan air itu baik air itu sedikit melarang kita nyemplung ke dalam apa? Ke dalam air tersebut. Kalau airnya apa? Kalau airnya diam atau tidak mengalir. Nah, fikih hadisnya coba kita baca dulu. Mandi di dalam air yang diam atau menggenang hukumnya makruh. Karena kenapa makruh? Karena buat air menjadi mustahil akan terkotori sehingga dapat mengurangi kemanfaatan air tersebut. Jadi begini, kalau misalnya di dalam kubangan air itu orang-orang pada mandi di sana, Bu. Orang-orang pada mandi di sana. Kita misalnya punya jinabah. Kita mau mandi junub langsung nyemplung. Padahal banyak orang yang akan mandi. Jadi ini kalau misalnya kita berpotensi akan apa? Akan membuat air tersebut menjadi apa? Menjadi mustakmal. Ini mustakmal ini kalau airnya sedikit ya. Kalau airnya sedikit, jadi tidak dibolehkan untuk bersuci untuk orang lain kalau mustakmal. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dilarang mandi pada air yang menggenang. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, tidak boleh atau janganlah seseorang di antara kalian kencing di dalam air yang diam atau tidak mengalir, summa yagtasil fihi, setelah kencing kemudian apa? Lalu dia mandi di dalamnya. Nah, ini orangnya dia kencing, baru setelah kencing di dalam air yang tergenang, kemudian dia apa? Dia nyemplung ke air itu untuk apa? Untuk mandi jinabah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh kencing di sana? Ini karena kan kencing ini merupakan kotoran dan ini berpotensi akan menjadikan air tersebut menjadi apa? Menjadi najis. Juga akan apa? Akan membuat orang lain menjadi jijik ya. Jadi ini kan misalnya kubangan itu kan untuk mandi banyak orang. Kalau misalnya ada orang pipis di sana, ada orang kencing di sana, ini akan apa? Akan yu'zi. Yu'zi itu akan membuat orang lain jijik. Jijik untuk apa? Untuk menggunakan air tersebut. Dan air tersebut akan berpotensi menjadi apa? Air yang mutanajis atau air yang najis. Memang kalau airnya banyak, ya Bu ya, kalau airnya banyak, ini tidak menjadi mutanajis kalau tidak berubah sifatnya yang tiga. Tapi kalau airnya sedikit akan menjadi apa? Akan menjadi mutanajis. Jadi bagaimana seseorang itu akan pipis kencing di dalam air yang menggenang itu, padahal air itu akan apa? Akan dijadikan apa? Akan dibuat mandi oleh orang itu. Jadi orang yang berakal pun tidak orang yang berakal tidak akan melakukan seperti ini. Jadi makanya di dalam hadisnya summa yagtasil fihi. Jadi summa ini lil istib'ad. Kok bisa gitu? Bagaimana bisa seseorang kencing di dalam air yang menggenang kemudian dia apa? Dia mandi di dalam air itu. Jadi kalau kencing di
dalam air itu hukumnya apa? Hukumnya air yang diam hukumnya haram, tak mutanajis. Sama hadis Muslim tadi, dilarang mandi atau nyemplung pada air yang apa? Yang diam atau yang menggenang, ya. Karena apa? Karena berpotensi akan merubah air menjadi apa? Menjadi mustakmal. Kemudian kalau kencing di dalam air tersebut, ya, kemudian mandi di dalamnya, maka ini apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram karena berpotensi membuat air tersebut menjadi najis sehingga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, ini jadi Bu, di sini para ulama sepakat bahwa kalau pada airnya banyak seperti air laut atau air danau, ya Bu ya, atau air apa lagi yang banyak, maka tidak apa-apa nyemplung ke dalamnya. Ini kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, maka tidak apa-apa. Orang itu apa? Misalnya lagi tidak ada orang kencing di mana di danau atau misalnya kencing di air laut, ya tidak apa-apa kalau airnya mustabhar. Kalau airnya banyak, maka ulama apa tidak termasuk ke dalam larangan ini, maka tidak apa-apa. Bisa difahami nggak hadis yang ini? Ini tanya jawabnya langsung apa nanti Ustazah? Nanti aja ya. Tapi nanti bisa dipahami. Ya, untuk sementara bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa Ustazah. Ya, insya Allah, ya alhamdulillah. Jadi air itu sedikit, ya. Kemudian air itu juga dipakai oleh orang banyak, ya. Maka kita tidak boleh ingimas. Ingimas itu apa? Nyemplung ke dalam air tersebut. Kalau mau mandi ya igtiraf aja, diciduk aja sedikit-sedikit diciduk. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh nyemplung. Karena kalau nyemplung ini akan apa? Akan membuat air tersebut berpotensi menjadi kotor ya atau menjadi mustakmal. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini ada dua larangan. Satu, larangan kencing di air yang menggenang, kemudian mandi di dalam air yang menggenang itu. Kalau yang kencing itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Karena kalau airnya sedikit ini berpotensi untuk apa? Untuk menjadi air tersebut menjadi najis. Adapun kalau misalnya walaupun tidak menjadi mutanajis, ini akan apa? Akan membuat orang apa? Jijik. Coba orang-orang misalnya pada pipis di sana kan, orang-orang kan mau mandi juga gitu di sana. Jadi akan membuat orang lain menjadi apa? Menjadi jijik dan tidak mau untuk menggunakan air tersebut. Itu mungkin hadis yang kelima. Boleh dibuka hadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-6. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'ah bi fadlir rajul awir rajulu bifadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dari air sisa mandi seorang laki-laki. Ulangi. Rasul melarang seorang perempuan atau melarang seorang istri mandi dari air sisa mandi suaminya. Au yagtasil ar-rajul bifadlil mar'ah, dan juga melarang seorang laki-laki mandi dari air sisa mandi seorang perempuan. Namun hendaknya keduanya menciduk air secara bersama-sama. Jadi kalau ada suami istri, ya, jadi hadis ini melarang misalnya istri mandi dari bekas air suaminya, atau suami
mandi dari bekas mandi istrinya. Nah, ini dilarang. Tapi apa kata Nabi? Wal yaghtarifa jami'an, namun hendaknya keduanya menciduk air secara bersama-sama. Nah, ini bisa dijadikan kesimpulan bahwa suami istri mandi bersamaan itu boleh dari hadis ini ya. Jadi wal yaghtarifa jami'an, hendaknya keduanya atau suami istri itu apa? Menciduk air secara bersama-sama. Jadi mandi bersama, diciduk bersama gitu. Nah, Ibu, hadis ini, coba kita baca fikih hadisnya. Seseorang dilarang mandi dari sisa air mandi orang lain. Nah, seseorang dilarang mandi dari sisa air mandi orang lain. Namun hadis ini ya berseberangan dengan hadis setelahnya. Nanti ada hadis setelah hadis ini. Sehingga sebagian ulama menafsirkan larangan tersebut sebagai sebuah kemakruhan, bukan keharaman. Jadi Rasul melarang tadi itu, larangannya bukan litahrim, bukan mengharamkan, tapi litanzih. Jadi larangannya hanya untuk apa? Kemakruhan saja. Jadi tidak sampai apa? Tidak sampai haram. Sebagian ulama ada juga yang menafsirkan bahwa larangan tersebut berlaku apabila sisa air yang digunakan untuk mandi itu telah berubah menjadi mustakmal. Jika tidak berubah menjadi mustakmal, maka hukumnya boleh sebagaimana yang ditunjukkan oleh konten hadis setelahnya. Jadi gini, kenapa hadis Rasul melarang? Karena pertama, air yang tadi bekas mandi suaminya atau bekas mandi orang lain, ini ada indikasi berubah menjadi apa? Telah berubah menjadi mustakmal. Apa sih itu mustakmal? Mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Tapi ini airnya sedikit, tidak mencapai dua kulah. Nah, adapun kalau airnya 2 kulah, maka tidak ada air mustakmal. Nah, Rasul melarang laki-laki mandi dari bekas mandi perempuan. Itu mungkin aja larangan karena salah satu suaminya atau istrinya itu dia mandinya apa? Mandinya nyemplung dan airnya apa? Kurang dari 2 kulah. Mandinya nyemplung, airnya kurang dari 2 kulah. Nah, sehingga kan air tadi setelah si istrinya atau si suaminya mandi, maka air tadi sudah menjadi apa? Mustakmal. Maka tidak boleh dipakai bersuci oleh salah satu pasangannya yang lain. Gitu. Tapi kata Nabi, maka hendaknya keduanya mandi bareng-bareng. Kalau mau bareng, ya itu tidak apa-apa ya Bu ya, mandi bareng. Wal yaghtarifa jami'an, hendaknya mandinya apa? Diciduk. Jadi kalau misalnya mandi airnya sedikit, jangan nyemplung ya, tapi apa? Mandinya diciduk. Jadi kalaupun mandi wajib itu Bu, Nabi Rasul SAW itu mandi itu hanya satu sok. Satu sok itu empat mud. 4 mud itu apa ya? Dua telapak tangan ini kita kumpulkan. Nah, 4 seperti ini. Itu Rasul mandi wajibnya seperti itu, Masya Allah. Bukan berarti kita mandi itu harus mandi jinabah itu harus menggunakan air yang banyak, tidak ya. Tapi kalaupun itu airnya sedikit, itu bisa untuk apa? Untuk biar tidak mustakmal, maka diciduk sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kemudian fikih hadis yang keduanya, hadis ini menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa air mustakmal hukumnya tidak dapat mensucikan. Ya. Jadi hadis ini menjadi sudah dipakai untuk bersuci, ya, sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, maka itu suci hukumnya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk mensucikan yang lain. Suci,
Boleh dipakai kuah mie, boleh ya. Misalnya buat kuah mie atau kuah bakso, tapi tidak bisa dipakai untuk untuk mensucikan. Ya, untuk bersuci. Nah, saya ulangi ya. Hadis yang tadi, Rasul melarang seorang suami atau seseorang mandi dari bekas mandi orang lain, dari sisa air mandi orang lain. Karena apa? Karena air itu mungkin airnya menjadi karena sedikit dan orang itu nyemplung di air tersebut. Akhirnya airnya berubah menjadi air yang mustakmal yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan larangan di sini ya Bu ya, karena hadis ini akan berseberangan, kelihatannya berseberangan dengan hadis yang setelahnya nanti, maka hadis larangan ini bukan larangan bukan larangan keharaman, tapi melarangnya litanzi, hanya kemakruhan saja. Jadi larangan-larangan yang makruh saja. Itu ya. Jadi tidak boleh mandi dari sisa air mandi orang lain. Jadi kalau airnya sedikit. Kemudian hadis nomor 6. Mau ada yang baca boleh? Mau dibacakan, mau ada yang baca boleh atau saya bacakan? Ada yang mau baca? Silakan. Halo, hadis yang nomor 7 ya mungkin ya. Nomor 7. Nomor 7. Udah Hosi udah hadir nih. Assalamualaikum udah Hosi. Ya. MC-nya udah Waalaikumsalam hadir. Umi, mohon maaf semuanya, ya Allah terlambat. Susah banget masuknya tadi, Ustazah, mohon maaf, ya Allah. Enggak apa-apa. Ya Bunda. Silakan dibaca Udah, Hadis ya, nomor ya. 7, Umi. Hadis Tujuh apa ke-7, Mi. Ya, Tolong hadis dibuka, Mi. Ke-7. Ya, silakan. Belum, Mi? Udah. Udah Bunda. Belum. Ini hadis ke-7. Baru nomor 6 ya. Baru 6 itu, Mi. Ini hadis ke-7 di sini. Nah, selain Coba ini. diklik yang ke-7. Nah, Yang ini Ini hadis masih ke-7. 6, Umi. Ini ke-7 Bunda. Masih 6, Umi. Di sini hadis ke-7. Masih 6. Loh, Itu saja juga masih ngeliat 6. Belum Ya. dikebawahin, Mi. Sudah Bunda, saya sebentar. Nah, ini udah hadis ke-7. Nah, Ini ke-7. ini baru, Mi. Baru muncul, Mi. Tadi belum. Iya. Dibacakan ya, Silakan Ustazah. dibaca. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bifadli Maimunah. Ya. Bifadli Maimunah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa mandi Maimunah, istri beliau. Hadis Ya. riwayat Muslim. Cukup itu saja? Ya. Cukup, ya. Kalau hadis tadi kan seolah Rasul tadi melarang ya Bu ya, melarang Iya. seseorang mandi dari bekas Mandi. dari air bekas sisa mandi orang lain. Nah, Iya. tapi kok di sini seolah Nabi justru melakukannya. Nah, kan tidak mungkin Nabi berbicara sesuatu yang tidak beliau lakukan. melarang sesuatu yang beliau melakukannya. Nah, Iya. berarti untuk menjam'u atau mengkomprimkan dua hadis tersebut, maka hadis tadi bukan menunjukkan hadis yang larangan untuk keharaman, tapi larangan untuk apa? Untuk kemakruhan saja. Ya. Adapun kenapa ini di sini kalau hadis yang ini Rasul justru pernah mandi dari air sisa mandi Maimunah. Ini Maimunah itu namanya Maimunah bintul Harith ya, Al-Hilaliyah, istri beliau. Nah, maka fikih hadisnya, hadis di atas menunjukkan bahwa boleh seseorang mandi dari air sisa mandi junub orang lain. Kecuali jika air tersebut berubah menjadi mustakmal, maka sebagian ulama melarangnya
sebagaimana yang ditunjukkan oleh konten hadis sebelumnya. Saya bacakan redaksi hadis yang lain ya. Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Faja'a sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu minha. Faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban. Faqala Rasulullah innal ma'a la yujnib. Salah seorang istri Nabi mandi di sebuah wadah besar. Lalu datang Nabi untuk mandi dari wadah tersebut. Sang istri pun berkata kepada beliau, "Wahai Rasul, aku telah mandi junub dari air wadah tersebut." Maka Rasulullah berkata, "Sungguhnya air itu tidak terkena janabah." Jadi kalau hadis tadi tidak boleh ya Bu ya, hadis yang ke-6 tidak boleh mandi dari Ustaz mandi air orang lain. dari justru Nabi dari sisa air mandi istrinya, dan istrinya pun waktu itu lagi apa? Lagi junub. Lagi junub. Ya lagi junub. Nah maka ini hadis ini difahami bahwa Siti Maimunah ini tidak nyemplung ke dalam air tersebut. Jafna itu kan wadah kayak mangkok, kayak mangkok besar gitu, itu kan kurang dari 2 kulah ya Bu ya. Siti Maimunah tidak nyemplung, tapi beliau yagtarif itu apa? Menciduk air sedikit demi sedikit. Nah, ada sisanya maka dipakai mandi oleh siapa? Oleh Rasulullah. Atau hadis ini juga, coba fikih hadisnya, hadis ini juga menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa air mustakmal hukumnya tetap dapat mensucikan. Jadi memang tentang air mustakmal ini ada ikhtilaf ulama ya Bu ya. Coba dibuka yang tentang air mustakmal, Umi bisa dibuka tentang air mustakmal. Ya. Hukum air mustakmal, tadi kan air mustakmal itu adalah air yang sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Nah, ini ulama ini ada berbeda pendapat ya Bu ya. Satu, sebagian ulama Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf berpendapat hukumnya najis. Jadi air mustakmal yang bekas mandi junub orang lain itu hukumnya najis. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Juga apa tidak suci, tapi apa hukumnya najis. Kalau pendapat yang kedua yaitu pendapat Syafi'iyah, ini yang pertengahan, berpendapat bahwa air mustakmal hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Kalau pendapat yang ketiga, pendapat Malikiyah, ulama Malikiyah berpendapat hukumnya tetap mensucikan. Jadi kalau Malikiyah mah tidak ada air mustakmal. Udah air yang penting air itu bakin ala tahuriyati, asalnya air adalah suci. Jadi kalau Malikiyah mah tetap mensucikan, artinya mereka tidak ada istilah air mustakmal. Kalau Syafi'iyah suci tapi tidak mensucikan. Kalau Hanafiyah, sebagian Hanafiyah yaitu Imam Abu Yusuf, beliau berkata bahwa air mustakmal hukumnya najis, tidak suci dan tidak boleh dipakai untuk dari hadis tersebut ya, kenapa Rasul mandi dari bekas air istrinya, dari bekas air mandi istrinya, ini berpendapat bahwa ulama mengambil pendapat dari hadis ini, itu ulama Malikiyah, bahwa air mustakmal ini tetap mensucikan. Dan ini ada kemungkinan juga bahwa Siti Maimunah ini beliau yagtarif. Jadi menciduk air sedikit demi sedikit dan tidak nyemplung ke dalam air tersebut. Tidak nyemplung. Kemudian silakan dibaca hadis yang ke-8. Ke-8? Ya, ke-8. Ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru inna'i ahadikum idza walagha fihil qalbu ayyaghtasiluhu sab'a marratin aulahunna bitturabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullahunna. Ya. Cara mensucikan wadah salah satu di antara kalian yang terkena jilatan anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertamanya dengan dicampur tanah. Gitu ya, Ustazah? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan menjelaskan hadis, akan mempelajari hadis bagaimana najisnya sesuatu yang terkena jilatan anjing. Yang terkena jilatan anjing. Anjing. Kalau ada di sini jumhur berpendapat kalau anjing ini hukumnya najis. Bahkan najis mughalladhah. Ya, najisnya najis apa? Mughalladhah. Najis yang berat. Tapi kalau Imam Malik ini hukumnya anjing itu tidak najis. Hukumnya anjing tidak najis, ya. Jadi bagaimana tentang hadis ini? Hadis ini kan menjelaskan bahwa tahur ina'i ahadikum, cara mensucikan wadah salah seorang di antara kalian yang terkena jilatan anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertamanya dengan dicampur tanah. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita dijilat anjing, Bu, kita dijilat anjing atau misalnya kita megang anjing, ya tersentuh ya, buat apa kita megang sengaja ya? Misalnya tersentuh tidak sengaja. Nah, maka cara mensucikannya, badan kita atau baju kita yang terkena jilatan anjing ini, ya, maka hukumnya menjadi najis mughalladhah. Karena anjing ini hukumnya najis mughalladhah, maka cara mensucikannya dengan dibasuh 7 kali. Dibasuh berapa kali? 7 kali. Dibasuh 7 kali. Ulahunna, yang pertamanya biturob, air itu dicampur dengan tanah. Air itu dicampur dengan tanah. Jadi misalnya gini, kalau ada anjing, dia minum di wadah kita ada airnya. Kemudian kita diminum sama anjing, maka hendaknya kata Nabi fal yuriqhu, dalam riwayat lain ada kata fal yuriqhu, hendaklah dibuang air tersebut. Kemudian wadah yang terkena jilatan anjing gimana? Dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satunya dicampur dengan tanah. Kapan ini tanah ini dibuat basuhannya? Ini sunnahnya tanah ini dibasuh pada pertama kali. Jadi bukan berarti tanahnya dipisahin dari air. Begini caranya. Boleh kita mencampurkan tanah dengan air. Misalnya kita ada air 1 gelas, kita campur dengan tanah. Atau ada tanah, kita masukkan air, kita tuangkan air. Jadi kan bercampur dengan apa? Dengan tanah. Atau kita ngambil tanah yang sudah tercampur dengan air. Nah, kemudian kita dibasuh dengan kita basuh tempat kita dengan air yang sudah tercampur dengan tanah tersebut. Basuhan pertama itu. Baru basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan ketujuh, baru itu apa? Baru itu cuma air saja. Ulangi, kita basuh ya. Pertamanya dengan air yang telah dicampur oleh apa? Oleh tanah. Air yang dicampur oleh tanah. Kemudian basuhan kedua, ketiga sampai ketujuh itu cuma apa? Cuma air saja. Itu ya. Jadi cara membersihkan tempat atau sesuatu yang terkena jilatan anjing. Nah, makanya di sini hadis ini menunjukkan bahwa mulut dan air liur anjing najis. Loh, berarti badannya suci. Gimana kalau misalnya kita cuma kepegang badannya anjing aja? Nah, sebagian ulama mengeneralkan hukum tersebut hingga meliputi seluruh tubuh anjing. Nah, jadi Bu, kalau mazhab Maliki, kalau orang tersentuh badannya aja itu tidak najis. Badan anjing itu tidak najis. Karena apa? Yang najis cuma air liurnya saja. Tapi kalau Syafi'iyah ya, ini lebih ketat karena apa? Kita kata Imam Syafi'i, kita tidak tahu kapan anjing menjilati tubuhnya. Ya kan? Kapan anjing
menjilati tubuhnya. Jadi mungkin aja anjing suka menjilat-jilat tubuhnya, maka ulama-ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa seluruh badannya pun najis seperti mulut dan air liurnya. Jadi dikiaskan kepada air liurnya. Bukan cuma air liurnya aja yang najis, tapi seluruh badannya pun sampai ekor-ekornya pun sama najisnya dengan air liurnya. Nah, itu ya. Cara mensucikan benda yang terkena najis anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali dan basuhan pertamanya dicampur dengan tanah. Itu. Emang apa sih hikmahnya kok harus dicampur dengan tanah? Kenapa? Apa Bu hikmahnya? Masya Allah ya, ternyata ini merupakan mukjizat Nabi. Ternyata di dalam air liur anjing itu terdapat banyak bakteri-bakteri, banyak mikroba-mikroba yang itu mikroba itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Tidak bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Dengan tanah. Nah, jadi ini merupakan mukjizat Nabi. Kalau orang-orang kan menelitinya sekarang, tapi Nabi sudah tahu sebelum 1400 tahun yang lalu Nabi sudah tahu bagaimana cara membersihkan sesuatu yang terkena jilatan anjing. Ya Masya Allah. Jadi memang tanah itu mempunyai unsur yang bisa membersihkan mikroba-mikroba yang terdapat dalam air liurnya anjing. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu ya hadis nomor 8. Jadi anjing itu hukumnya najisnya mughalladhah. Jumhur ulama mengatakan najis anjing mughalladhah atau najisnya berat. Najis kan ada 3 ya Bu ya. 1 najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan, yaitu apa? Najis anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu mukhaffafah ringan. Ulangi, najis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Sebentar lagi. Kecuali ASI-nya. Jadi kalau itu caranya cuma apa? Dicipratin aja. Misalnya baju kita dicipratin aja. Jangan nggak usah diguyurin. Ya. Nggak usah diguyurin. Cukup apa dengan menyipratkan air ke tempat yang terkena najis mukhaffafah itu. Kalau mutawasito najis yang sedang-sedang seperti kotoran manusia, kotoran hewan itu najisnya najis mutawasito. Kalau yang mughalladhah ini najis yang berat seperti najis anjing dan najis babi. Kemudian hadis nomor 9 silahkan dibuka. Satu lagi ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajas. Laysat binajas innama hiya minat tawafin alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk binatang yang hidup berkeliaran di antara kalian. Ini hadis ini hukumnya suci ya Bu ya. Jadi hadis di atas menunjukkan bahwa kucing adalah suci. Dan sisa yang dimakan ini suci bukan berarti halal dimakan ya Bu ya. Kucing ini suci bukan berarti tapi halal untuk dimakan ya. Suci dan sisa apa-apa yang dimakan atau yang diminum oleh kucing juga apa suci. Kecuali ada najis yang menempel di mulutnya. Ini merupakan keringanan dari syariat Islam karena kucing ini merupakan minat tawafin. Tawafin itu apa? Yang suka berkeliaran di rumah kita, keluar masuk dia suka tidur di kasur atau misalnya suka keluar masuk rumah kita. Ini disebutnya tawafin. Karena kucing ini susah dihindari, ya maka syariat Islam menjelaskan ada kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taysir. Karena susah untuk dihindari, maka kemasyakatan itu atau kesulitan itu akan menarik kemudahan. Nah, akhirnya karena kucing merupakan hewan yang berkeliaran di antara kita, maka hukumnya suci. Ya, apapun yang dimakan atau yang diminum oleh kucing, maka itu hukumnya.
itu suci hukumnya dan tempatnya pun tidak usah kita apa? Tidak usah kita tidak usah kita cuci ya seperti tempat yang dijilat oleh anjing. Kalau tadi kan yang dijilat oleh anjing harus dicuci 7 kali. Kalau ini kucing, apa-apa yang dijilat oleh kucing, apa-apa yang dimakan atau yang diminum oleh kucing, hukumnya juga apa? Suci sisa makanannya atau sisa minumannya itu. Masya Allah ya, ini merupakan kemudahan syariat Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka kecuali apa? Apabila di mulut kucing itu ada benda najis, maka menjadi najis. Tapi bukan najis dari mulutnya ya, tapi najis dari apa? Dari benda najis yang ada pada mulutnya kucing itu. Selama tidak terlihat ain najisnya, maka ya udah tetap suci. Misalnya kucing makan ikan, masih sisanya banyak, ya udah itu apa hukumnya? Ya udah suci, kita makan aja sisanya gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu ummahatillah, semoga bisa dipahami yang singkat ini. Ya, alhamdulillah Ustazah. Ya, silakan Bunda. Waktunya 5 menit kami buka untuk sesi pertanyaan. Silakan. Yang ingin bertanya dari hadis ke-5 sampai hadis ke-9. Ya, silakan Bunda. Umi, saya ambil alih nih, gimana? Iya, silakan Bunda. Selamat malam. Silakan, monggo. Baik, Umi. Yuk Bunda, silakan Bunda. Yang punya pertanyaan, yang bisa disampaikan, silakan. Sesi tanya jawab mungkin bisa 5 menit ya Ustazah. Iya Bunda. Ini ada yang sambil ngasuh, hebat, ummahat semua hebat di sini. Semoga menjadi pahala kita kelak di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bunda, ada yang bertanya kah? Wah, Bunda Rafani. Wah, semuanya fotonya balik layar semua ini. Gimana Umi? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Iya, biar dulu yang bertanya, nanti saya kata. Ya, ya saja saya nih mau nanya nih. Iya. Ya Ustazah, waktu itu kan saya pernah ngajar nih Ustazah di tempat waktu masih SMP lah, waktu baru lulus sekolah nih saya ngajar di tempat non muslim Ustazah, tapi anaknya itu sudah masuk Islam mu'alaf. Nah di situ ada anjing, dia melihara anjing 2 ekor gitu Ustazah. Nah saya privat masuk ke dalamnya. Nah apakah lantai yang saya injek juga termasuk najis Ustazah? Iya, iya. Ya, apakah harus disucikan sama seperti dengan jilatan-jilatan anjing, kan kita nggak bersentuhan, tapi kita selama kita menginjak lantainya itu apakah kita terkena najis juga atau gimana Ustazah? Sesuatu najis itu akan berpindah pada kalau ada bebasahan. Misalnya gini, di tangan saya ada najis ya, ada kencing anak, ada pipis anak kita. Kalau ini sudah kencing, kalau ini sudah kering, Bu, maka saya usap ini juga kering, maka ini tidak menjadi najis. Karena kering dengan kering. Paham nggak? Kering dengan kering, maka ini tidak memindahkan najis ke sini. Jadi kalaupun misalnya ada anjing di masjid dan ternyata anjing itu kering, tidak terlihat keringatnya, tidak terlihat, ya udah masjid itu menjadi apa? Tetap suci. Jadi sesuatu itu akan berpindah kenajisannya kalau ada basah dari salah satu tempatnya. Misalnya kita masuk ke rumah itu, kita dalam keadaan kering, juga lantainya juga kering, kita kan Allahu alam ya nggak tahu juga gitu ininya di mana gitu kan. Maka insya Allah akan tetap dengan kesuciannya. Jadi sesuatu itu akan berpindah najisnya kalau ada sesuatu yang basah. Kalau dalam bebasahan itu akan berpindah najisnya. Selama kering dengan kering, maka tidak menjadi najis. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah atas jawabannya.
Silakan untuk Umahat yang mau bertanya, Mama Reza mungkin, Umi Suci. Ya, saya sambung Ustazah nih. Ya, silakan. Berkaitan dengan kucing Ustazah. Karena saya dulu kucing. Kucing kan tidak najis Ustazah ya. Ya, Tapi kalau yang saya pahamin kan air kencingnya najis ya Ustazah ya. ya tetap ya. Kalau misalnya kan kita tidak bisa kontrol nih, tidak bisa kontrol kecuali bau ya. Kalau kita tidak bisa kontrol pas dia kencing dan itu tidak terasa bau, nah kadang kita nggak ngerti gitu Ustazah. Nah itu kayak gimana Ustazah? Ya, ya. Gini, sesuatu yang najis itu kan diantaranya kotoran, ya. Baik itu kotoran hewan maupun kotoran manusia, ini najis hukumnya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak tahu kalau itu kencing ini kucing ini kencingnya di mana gitu kan? Pipis. Ya sudah, kalau misalnya kita tidak tahu ya yang penting tidak ada rupanya, tidak ada warnanya dan tidak ada baunya, ya sudah, sesuatu itu tetap tetap suci gitu. Cuma kan biasanya kan kalau seseorang miara kucing itu kan sudah ini kan, oh ini pipisnya biasanya ya sudah diajarkan gitu kan ya. Ini pipisnya di sini, ini BAB-nya di sini gitu. Ya selama tidak terlihat bekasnya, maka itu tetap suci. Cuman kalau kita melihat air kucing tersebut kencing, misalnya di lantai, maka bagaimana cara mensucikannya, Bunda semuanya? Ini kan berarti najis mutawasitoh ya, kotoran kucing ini. Maka cara mensucikannya, kita buat kencing tersebut menjadi najis hukmiyah. Jadi dihilangkan dulu zatnya. Kita dilap dulu dengan lap, dikeringkan sehingga sudah tidak ada baunya. Enggak dulu dibayur, dihilangkan dulu, dilap dulu sehingga tidak ada baunya, udah tidak ada zatnya. Nah, baru setelah hilang baunya, setelah hilang zatnya, baru kita kucurkan air. Walaupun airnya segelas itu sudah cukup. Yang penting yang terkena pipis kucing itu menggenang di air yang sudah kita keringkan, menggenang itu udah sudah suci, sudah menggenang, udah kita lap dengan kain yang bersih, itu sudah suci. Jadi semuanya lebih, tapi caranya dengan cara dihilangkan dulu zatnya, ya, dihilangkan zatnya, dihilangkan juga baunya. Bau setelah itu kita guyurkan air, ya, kita guyurkan air, walaupun airnya segelas, yang penting menggenangi yang terkena kencing atau ininya, kotorannya sudah suci, terus disuap mungkin. Baik, Ustazah. Ya, sudah, baik. Oke, Bunda. Adakah yang mau bertanya nih, Bunda Aca? Silakan Bunda sambil gendong bayi. Bunda Aca ini hebat sekali. Insya Allah itu Bunda anaknya menjadi ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Hilal mungkin? Silakan Bunda, ayo mumpung ada kesempatan kita insya Allah berjumpa lagi nanti 2 pekan lagi nih Bunda. Izin bertanya Bunda Firman. Bunda Fahri. Baik Bunda, dengan Bunda siapa? Dengan Bunda Mirza. Oh baik Bunda. Penampakannya mana Bunda nih? Di balik layar nih ya Bunda ya. Baik, silakan Bunda. Insya Allah menyimak. Oh ya. Silakan Bunda Mirza. Ini Ustazah kan terkait dengan tadi air yang tidak mensucikan. Kalau kondisinya seperti ini Ustazah, kondisi tornya itu ternyata kita lalai dan sudah lama tidak dibersihkan, kemudian tiba-tiba ketika airnya keluar itu tercium bau yang memang berbeda dari biasanya, tetapi warna airnya itu tetap tidak berubah, cuman hanya baunya dan kita rasakan itu memang sedikit tidak enak kayak gitu, seperti bau yang air yang comberan kayak gitu loh Ustazah. Kemudian kalau kondisinya seperti itu, ketika kita ingin berwudu, apa itu termasuk kondisi darurat, bisa kita memakai itu, atau kita harus tayamum, atau kita harus mencari pertolongan atau minta ke tetangga dulu, seperti itu Ustazah.
Terima Ini kasih. air di mana? Pencerahannya, Air di Ustazah. toren? Di toren Ustazah. Oh, Di air toren. di toren. Air toren. Iya. Oh iya iya. Tumpungan ya, Air Bunda toren Mirza. Iya. berubah menjadi bau gitu ya? Ya, menjadi bau. Iya, tetapi baunya. warnanya tidak berubah. Tidak berubah. Iya. Kalau air kalau baunya itu kan tidak ada, terlihat nggak ada najis yang masuk. Eh, kita sih berpikirnya atau dugaan kita itu Kalau ini di toren saja, tutup ya, Bunda. karena lama tidak dibersihkan kayak gitu mungkin, atau karena apa suatu hal atau bagaimana kami juga belum mengetahuinya. Nah, tetapi kondisi saat itu adalah airnya tuh tidak enak kayak gitu dan berbeda dengan biasanya. Iya iya iya. Selama air itu kita mengambil kaidah yang umum ya, bahwa air itu pada dasarnya adalah suci. Air itu pada dasarnya adalah suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Selama tidak ada najis yang merubah rasa, sifat dan rasa, bau dan warnanya. Kita kan tidak ada najis yang masuk ya, tidak ada najis yang masuk, maka ya insya Allah kita ini kan bahwa air itu tetap suci gitu ya, karena kita meyakini bahwa tidak ada air yang tidak ada najis yang masuk ke dalam air tersebut. Ya, karena kotoran, karena apa? Pada dasarnya, karena dalam keadaan tertutup ya, karena toren kan dalam keadaan tertutup gitu mungkin. Ya karena kotoran-kotoran yang melekat mungkin ya Bunda Mirza. Seperti lumut. Ibu tahu lumut nggak? Iya, yang hijau. Apa itu lumut? Ya, yang hijau. Nah, itu air, misalnya kita di turun kita itu banyak lumut. Nah, itu kalaupun keruhnya dengan lumut itu tidak apa-apa, tidak menjadi najis, Bu. Karena lumut itu bukan sesuatu yang najis, juga kita tidak bisa memisahkan air dari lumut tersebut. Paham nggak? Tidak bisa memisahkan air dari lumut tersebut, kecuali misalnya kita di turun kita itu lumutnya jauh di sana, kita masukkan lumut ke turun kita, udah itu menjadi apa? Menjadi berubah ya, berubahnya yang sangat. Adapun kalau perubahannya itu dengan sesuatu yang kita tidak bisa menjauhkan atau kita tidak bisa memisahkan air dengan lumut tersebut, maka ya tidak apa-apa, tetap suci dan mensucikan. Karena pada dasarnya air itu adalah suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Gimana Bu Bunda? Baik. Ya. Ada lagi? Silakan. Mungkin satu lagi ya Ustazah, pertanyaan atau langsung ditutup nih? Uma bisa hadir ternyata Bunda. Iya, Uma alhamdulillah hadir nih, Uma. Tapi nggak pakai Ahlan, video. Uma. Ya, alhamdulillah. Gimana Bunda? Kita tutup saja kalau tidak ada yang bertanya lagi. Bunda Rafani, mungkin? Oh iya, waktunya sudah jam 17:11. Baik. Ya, alhamdulillah pada pertemuan sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan jazakumullah khair saja yang sudah bergabung. Mungkin sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya Bun Ustazah. Mungkin bisa dipimpin. Ya, silakan. Mohon dipimpin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah Ustazah atas waktunya, atas ilmunya. Insyaallah
akan bermanfaat buat kita semua gitu ya Bunda, ya, di kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah Saya kita akan belum ketemu tutup lagi. mungkin ya, saya tutup. Oke, baik saja. Saya belum salam. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dari ummahat semua. Semangat semuanya ya mendampingi anak-anak kita untuk menjadi Amin, amin Ustazah. untuk menjadi keluarga Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Insya Allah ini saya belajar dari ummahat Ya Rabbal semua. Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja, terima kasih dan para ummahat yang semangat menuntut ilmu. Insya Allah ini kita jihad kita dalam melawan kebodohan ya. Masa anak kita aja yang belajar, kita nggak belajar ya. Jadi kita juga harus semangat di belajar ya ummahat ya. Oke, baik, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik Bunda, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah mendoakan sahabat kami Kak Ika yang kemarin hari Jumat sudah meninggalkan kita. Insya Allah beliau husnul khotimah. Ini Ustazah, Marka sedang berduka Ustazah karena kepergian teman kami, sahabat kami yang alhamdulillah kemarin hari Jumat itu beliau diambil sama Allah karena Allah memang sayang sama beliau. Gitu Bunda, terima kasih atas doa serta dukungannya yang sudah kami sampaikan tadi, amanah dari para Bunda ke orang tua dari Kak Ika Johairiyah. Mungkin bisa kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi ya untuk ayahanda dari Umma Ulfa yang 3 minggu sebelumnya sudah juga berpulang pada hari Jumat Ustazah. Dan kemudian sahabat kami Kak Ika yang termasuk pengajar di Markas Quran yang usianya masih muda, tapi memang Allah ambil lebih dulu dari kita. Ya, insya Allah meninggal pada hari Jumat. Insya Allah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mengampuni dosa mereka dan menjadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga Bunda, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari kami, dari para ustazah, daripada Muyasira di Quran Markas El Hanif. Memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tadi juga disampaikan oleh orang tua dari Kak Ika, mohon maaf apabila selama Kak Ika mengajar di Markas Quran punya kesalahan, beliau memohonkan maaf atas nama Kak Ika. Gitu ya Bunda. Baik, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Latif ultuf bina, Ya Latif ultuf bina, Ya Latif ultuf bina, ألطف بنا.